Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Karena yang sempurna belum tentu idaman. Ya, bareng bersama saya Raga Satria, Saya Dani Rahmati, Dan saya Muhammad Septian. Hadir kembali bersama hari ini menemani waktu apa ini? waktu sahur. Oke. Waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Berdoa untuk semoga Dani menikah tahun Amin. 2022. Ini juga mumpung hujan ya. Mumpung hujan ya. Amin ya Allah. Amin. Oke, baik. Semoga doa-doanya mitra muslim yang sudah lama banget ini mendoakan Mas Dani segera nikah ini bisa diijabahi, apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan. Amin. Kemudian waktu sahur, waktu yang mustajab. Dan Waktu hujan hujan juga mustajab, tapi nggak tahu kalau di tempat kalian ini lagi hujan apa enggak ya. Ya. sangat berpetir di sini. Mungkin terdengar ya, ini bukan efek suara, tapi ini asli gitu ya. Ya kita berdoa bersama semoga sehat selalu untuk teman-teman yang selalu menyimak MID dan banyak inspirasi. Termasuk hari ini kita akan hadirkan tamu kita yang semoga ini bisa menginspirasi Mas Dani. Oke. Gitu ya. Ada siapa? Langsung saja kita sapa, ada Edi Haryanto. Oke. Siapakah Edi Haryanto? Yang punya base kayaknya ya. Kan ada PO Haryanto. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah Mas sehat. Alhamdulillah. Nggak kehujanan, Mas? Oh enggak. Aman. Oke, jadi Mitra Muslim perkenalkan Mas Edi ini adalah di balik layar Suara YouTube Muslim dan podcast MID plus YouTube Suara Muslim. Jadi yang biasanya kita sebut ya, saya Raga Satria dan videografer Edi Haryanto. Nah, ini dia Ini Mas beliau Edi. orangnya. Dulu pernah sempat saya ajak ngobrol di Jelajah Al-Quran, Iya. tapi kan cuma suara aja. Nah, ini langsung ngobrol, lihat visualnya. Oke, kalau mungkin teman-teman melihat episode sebelumnya gitu ya, melihat Mas Altop kemudian bicara tentang Mas Edi lah. Ini orangnya, Nah, Mas Edi gitu ya. Ini yang ngajarin juga tentang kayak Mas Altop tadi belajar apa Tentang YouTube streaming gitu ya. perangkat-perangkat di komputer, laptop gitu ya, Mas ini. Kalau ada yang belum melihat edisi sebelumnya dengan Mas Altop tentang metamorfosa keahlian, bisa dilihat ada di atas ya kayaknya. Nah, Atas sana atau sini? di atas sini. Oke, baik, tema kita hari ini adalah sesuai dengan yang dialami sama Mas Edi. Ya. Dan Real. kita di bawah ini tertulis Apa itu? Donasi. Jadi kita akan membahas tentang the power of Chinlock. Oke. Ini biar menginspirasi. Iya. Karena di ruang utara Banyak yang ngefans Dani. iya, gitu ya, banyak yang menunggu. Belajar dari sang guru Mas Edi. Nah, the power of Chinlock ya. Chinlock itu biasa kita gunakan, istilah Chinlock itu adalah ketika kita menemukan pasangan di suatu tempat yang bersama-sama kita ada di situ, entah itu kita sama-sama belajar di situ, sama-sama bekerja di situ, atau sama-sama sering ke tempat itu. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai Chinlock atau cinta lokasi. Kalau saya juga sama Chinlock, ketemunya di pesantren, satu sekolah gitu kan. Kalau Mas Edi juga Chinlock, Sama ketemunya ini. di Suara Muslim. Ini juga sama di satu komunitas. Oh, iya. Saya juga sama, Cilok. Sebelum dia dibully dia Membuli diri sendiri. Iya. Jadi memang the power of Chinlock atau istilahnya gelibetisasi gitu ya. Jadi wong tresno jalaran saka kulino itu benar-benar ada ya. Benar-benar terjadi dan banyak terjadi bahkan cinta itu karena Terbiasa. Wong tresno jalaran saka kulino. Kulino. Setiap hari ketemu, setiap hari Berjumpa. berjumpa mbek ketemu apa beda? Beda. Apa aja Kalau bedanya? ketemu itu langsung berpapasan. Berjumpa itu belum tentu dia pas-pasan. Bisa melihat Mas Edi sedang mengerjakan gitu ya. Ngiri ngarang ini kayak mudik sama pulang kampung.
Ya apapun itu istilahnya, yang terpenting mungkin dari mitra muslim juga saat ini yang sedang nonton juga bapak-bapak, ibu-ibu atau mbak-mbak, mas-mas juga. Bude-bude, tante-tante, Pasangannya yang ada di rumah ini berawal dari cinlok. atau ya pokoknya sering ketemu gitu ya karena keterbiasaan. Nah ini boleh komen aja, boleh ceritakan kalian ketemu di mana sih dan cinloknya di mana gitu, di sekolah, di kantor ataupun di halte bus mungkin dulu ya zaman dulu kan di halte gitu sering nunggu ketemu, bisa cinlok juga. Bisa. Oke. Ya, ataupun juga biasanya kan dari lingkup sekolahan gitu ya, dari lingkup pekerjaan. Nah, Mas Edi ini kan dari lingkup pekerjaan gitu ya. Tapi di awal mungkin boleh sharing dulu Mas, di awal dulu seperti apa di Suara Muslim, awalnya masuk sebagai apa sampai sekarang itu sebagai videographer gitu ya. Awalnya seperti apa? FYI dulu ini ya. Jadi di bridging dulu. Jangan langsung. Tapi sebelum ke sana biasanya gamesnya kan, belum. iya Kamu ada. Itu Lali. tunggu. Iya. Pasti minta sambung kata. Iya. Nggak sanggup saya. Nggak sanggup. Kebetulan sebelahnya Mas Edi. Oh iya. Siap. Nggak sanggup. Saya kalau ngedit itu kalau lihat Mas Dani sambung kata bertiga ini, saya nggak sanggup kalau berada di posisi itu. Seru-seruan. Oke. Sembarangan. Enggak masalah. Sambung kata. Tapi kalau biasanya kan di akhirnya kan cuma satu kata ya. Suara Muslim berarti Muslim. Ini kita tingkatkan levelnya ke level 2 menjadi 2 kata. Dua kata Suara terakhir. Muslim berarti suara Muslim. 2 kata terakhir. Boleh. Oke. Ingin dimulai dari apa kira-kira? Berkaitan dengan apa? Kalau dulu kan Ramadan sudah pernah gitu ya, tentang inspirasi sudah pernah, tentang olahraga juga sudah pernah. Apa yang berkaitan dengan saat ini yang sedang rame kira-kira? Minyak goreng. Yo, minyak goreng guys. Minyak goreng apa? Ya curhatan Berkaitan mama. dengan ekonomi. Iya. Ya, ekonomi. Berkaitan dengan ekonomi ya. Perekonomian. Berkaitan dengan THR ekonomi. tak? Kalau sensitif. Oh itu, THR aja. itu yang paling utama. Yang paling bahagia. Oke. Mulai dari saya ya, nanti dilanjutkan. Pokoknya 2 kata terakhir. Dan harus bisa menjadi satu kalimat yang ada maknanya. Gitu ya. Dipastikan dulu perjanjian ini bahasa Indonesia atau campur. Bahasa Indonesia tok. Ya nggak boleh pakai bahasa Inggris. Bahasa Mesti, Mas Inggris. Dani ini Ya, mesti. oke, bahasa Indonesia dia. tok. Politik dia. Oke. Ramadan 1443 Hijriah, saya berharap THR cair. THR cair harapanku bulan ini. Bulan ini sebentar. Bulan ini saya pulang ke desa 2 kali. Desa 2 kali itu biasanya dilakukan ketika Terus kata suami beberapa. 2 kali. 2 kali langsung kena gimana? Iya. Kan soalnya tadi sudah perjanjian ya. Ya, ini bukan uji coba. Iya. Itu coba. Enggak tepat. Ya Allah. Cewek, gini cewek. Apa quotes lah? Iya, quotes. Atau apa ya? Sembarang bebas. Saya Kalau belum komputer siapkan di quotes akhir, jangan sekarang. Kata mutiara aja Mas, pantun. Kayak so pantun ya. Yo. Ini aja wes apa? Susah ya minta maksud. Yang bisa bantu tolong komen loh. Gak bisa. Oke, jadi quotes saja ya. Iya. Berkaitan dengan cinta lokasi. Ya. Jadi berbicara tentang cinta lokasi atau cinta yang dirasakan ketika kita sering bertemu dengan seseorang. Nah itu biasanya mitra muslim terjadi untuk orang-orang yang mudah mencintai. Karena orang yang susah move on biasanya nggak segampang itu untuk bisa mencintai orang yang ada di sekitarnya. Contohnya orang yang tidak bisa mencintai orang di sekitar adalah orang-orang yang tidak punya kepekaan dengan level tinggi. Jadi kepekaannya levelnya rendah. Salah satu contohnya di sini adalah Dani.
Sebenarnya banyak yang suka. Sebenarnya banyak banget yang Idam. Ini kata Mutiara kok membuli. Kan nyambung, Mas. Oh iya. jadi sebenarnya Dani itu dulu ketika masih ada nggak saya sebutkan namanya, itu Dani pernah di khidbah melalui narasumber kita di Suara Muslim. Oh, Ustadz Imamul kalau nggak salah. Ya, ada Di khidbah satu. Karyawan sini titip ke Ustadz Imamul suruh ngomong kalau dia suka sama Dani dan dia ingin Dinikahkan. ta'aruf, pokoknya ingin Ingin apa ya, dinikahkan. dan Dani tidak peka. Tidak pakai, tidak mau. Ya Iya. tidak belum siap katanya. Ya masih belum kepikiran. Ya memang waktu itu masih muda. Terus ada lagi juga satu dari Ustadz kita itu juga mengenalkan ke Dani. Oh iya. Tapi gak jadi, akhirnya nikah sama teman kita yang lain. Iya. Yang itu tadi, yang pertama tadi dengan Ustadz Imam juga menikah dengan teman kita di Iya. seberang sana. Oke. Jadi Dani ini banyak melewatkan momen. Nah, maka dari itu pria harus peka. Nah, itu kuncinya. Jadi peka itu penting ya. Jadi Mas Edi ini bisa dapat jodoh di Suara Muslim. Kalau Mas Edi nggak peka itu nggak mungkin. Nggak mungkin bisa dapat di Suara Muslim dengan ini kali punya kan cukup lumayan ya Mas Edi ya. Dulu gamenya. Bukan. Lari kan, harus lari gamenya. Saya seneng ya. Gamke main. Satu kali lagi baru. Ingin membebaskan diri dari dibully. Iya. Oke. Ya lanjut ya. Iya, intinya sebagai seorang laki itu harus peka, terutama juga ketika di keluarga pun juga sebagai seorang pemimpin harus peka gitu ya. Mana waktunya kita memberi, mana waktunya kita diberi. Tahu kan maksudnya? No. Ramadan. Paham nggak? Meminta dan diberi. Bulan suci. Gak ngerti ya. kan maksudnya ya? Mana waktunya kita memberi, misalkan kita memberi kasih sayang. Oh iya. Kapan kita Saat kita juga minta. saat kita diberi perhatian, kan butuh kan sebagai Harus seimbang. seorang suami kita diberi perhatian, gitu kan? Mas, gimana? Hati-hati di jalan. Sudah makan atau belum? Sahurnya gimana? Lo kan butuh kan sosok seperti itu. Ada kepekaan gitu ya. Bukan ke sana mikirnya. Kesana kemana? Ya kemana? Ya udah kita lanjut putaran yang kedua. No. Suka. Iya. No. Langsung aja ya. Jadi Oke. sebelum ngobrol tentang cinta lokasi atau ya kisahnya Mas Edi, ngobrolin dulu tentang Mas Edi ini ya, for your information FYI, bahwasanya Mas Edi ini salah satu karyawan yang mengawali adanya Suara Muslim, bahkan dulu sebelum ada Suara Muslim tak Mas Edi Mas Husin? Jadi awalnya itu saya bergabung di sini itu tahun 2009. 2009. Satu tahun Aku sebelum masih ada SMP. Saya masih SMA gitu. Saya masih SD kayaknya. SED gua apa? SMA 2009 itu. Oh iya, SMA. Jadi Lulus SMP. awalnya itu di Gereja Al-Qur'an sebagai administrasi yang di depan, yang menerima infak, terus info ke Nulis-nulis siswa. berarti? Iya. Dan itu sebelum itu saya kerja di pabrik, salah satu pabrik TV, perakitan TV. Dan saya kalau soal komputer itu belum bisa sama sekali. Ketika Waktu masuk, itu? ketika masuk itu pegang mouse itu gini. Gimana apa? Miring-miring. Iya. Nggak tahu soalnya saya nggak pernah. Jadi sekolah itu waktu dulu sekolah saya itu STM otomotif. Wah, mesin. Otomotif. Iya, saya ini info aja ya. Saya terima bongkar tapi nggak terima pasang. Mari bongkar pasang sendiri Pak. Iya. Akeh tunggale lah ngono. Ya, jadi pertama kali itu karena ini ada sangkut pautnya sama Mbak Yanti juga ya. Karena Mbak Yanti itu dulu itu salah satu kawan dari Pak Irwit. Dan Pak Irwit itu butuh orang. Nah, ketika itu saya di pabrik itu ya kalau masalah gaji ya lumayan, tapi ya gitu tidak ada monoton gitu loh Mas kalau di pabrik itu kan ya kan. Iya. Kerjanya kayak Gitu-gitu gitu aja. aja selama 2 tahun ya gitu-gitu terus, Iya. nggak ada peningkatan sama sekali. Nah, akhirnya Pak Yanti pengen saya itu meningkat. Ya itu akhirnya dimasukkan di sini.
Dan pertama itu saya nggak bisa komputer, nggak bisa sama sekali, Excel nggak bisa dan lain sebagainya nggak bisa. Masuk, ya udah nggak bisa apa-apa. Saya Pak Erwin, ya kamu harus belajar gitu. Kamu harus belajar, kamu harus mengupgrade diri kamu dari yang nggak bisa harus bisa. Nah, karena didikannya Pak Erwin itu mungkin bagi orang lain bilangnya keras, tapi bagi saya itu ya memang keras sih. Tapi saya karena saking seringnya akhirnya terbiasa dengan apa yang Pak Iru sampaikan itu. Dulu pertama kali saya bikin laporan keuangan, salahnya 20 lebih. Salah nulis kata ini nggak bisa. Ini kamu itu gimana, dimarahin tiap hari. Tapi dari situ akhirnya akhirnya saya itu berusaha untuk bisa, dan dari situ saya punya akhirnya merasakan bahwa saya ini harus bisa. Ada semangat. Akhirnya keluar itu yang namanya ingin bisa. Dari komputer kemudian bisa install ulang dari awal-awalnya itu, terus keuangan gitu. Itu masih di Gria ya? Masih di Gria. Jadi saya itu perjalanannya pendidikan saya otomotif, kerjaan saya di pabrik TV elektronik, kemudian masuk di Gria sebagai administrasi, nggak nyambung semua. Iya. Terus yang ngajari kayak Excel terus komputer itu belajar sendiri atau ada yang dari pihak Gria itu yang mendampingi atau gimana? Jadi awalnya Mbak Yanti yang ngajarin, cuman add sum kayak gitu-gitu aja, cuman kolom gitu-gitu. Tapi selanjutnya itu saya belajar sendiri. Kayak install ulang itu belajar sendiri. Jadi itu saya itu memang katanya Ustaz Haris ini kayak bekerja sambil belajar. Jadi saya itu banyak YouTube, terus dari browser kayak gitu-gitu. Jadi saya baca artikel, kemudian saya praktekkan, praktekkan gitu-gitu terus. Jadi saya nggak pernah yang namanya kursus, kuliah nggak pernah. Kuliah saya di sini di Suara Muslim ini. Kayak Altom ya kan, gurunya Altom. Jadi semuanya itu saya dari sini semua. Oke, itu 2009, kemudian sampai tahun berapa nih di Gria Al-Quran? Saya 2009 di Gria Al-Quran, kemudian 2010 radio ini berdiri, kemudian 2010 itu masih murotal, saya masih ingat benar. Tapi sudah dipindah sini? Enggak, saya hanya diperbantukan. Masih di Gria ya? Jadi diperbantukan hal apa? Di dua tempat, admin juga. Jadi Pak Irwin itu dikasih amanah untuk mengelola di sini. Kemudian Pak Irwin minta saya butuh teman, butuh orang yang bisa membantu saya di sini. Contoh untuk masukkan kursi, kemudian komputer yang belum diisi, kemudian alat-alat kantor, dan sebagainya itu. Berarti sampean pengawal Pertama. Punggawa juga ya. Jadi nata-nata komputer awal. Sesepuh, leader ini. Enggak. Leader di awal. Enggak, saya enggak pernah jadi leader. Terus matikan listrik, nyalakan AC. Saat itu Mas Edi sama Pak Erwin berdua saja atau mungkin masih sudah ada kru yang lainnya? Berdua sama Pak Erwin. Berdua. Pak Kohar belum ya? Belum ada Pak Kohar. Belum masuk Pak Kohar. Masih awal-awal 001 ini berarti ya? Iya. Jadi saya Pak Erwin, terus saya, kemudian satu lagi itu Mas Hanan. Mas Hanan itu temannya Gufron di Ponorogo. Itu seangkatan dengan saya dulu. Gufron juga belum masuk ya? Belum. Jadi saya dulu sama Pak Irwin. Dulu masih rawa-rawa? Bukan lah. Rumah. Ya, sebelah sana yang sebelah. Itu rumah Selasa. Oh ya, sampai sini. Samping sini ya rawa. Dulu masih belum tower yang 4 ini, masih yang roboh itu. Yang roboh itu masih ada saya itu. Tahun 2010. 2010. Oke. Itu pas diperbantukan di sini itu masih tetap ngelola admin Gria atau sudah fokus ke sini? Saya berarti jadi double job gitu. Di 2 tempat. Kaki saya di 2 tempat. Ya admin gaji double. biasa. Belajar. Ini belajar. Kuliah kehidupan. Kamu jadi adminnya dulu itu saya pegang itu admin Dinoyo, cabang Dinoyo, admin pusat yang gaji yang pegang dia Gria Al-Quran pusat, kemudian sama adminnya di radio, jadi 3 tempat. Gak bulet ya? Alhamdulillah.
bulat gitu. Soalnya kan dari luar biasa kan ya kan dari admin otomotif. itu, iya, sangat- harus teliti, iya. telaten gitu. Karena saya pede berani itu karena saya punya Mbak Yanti, ada backingan saya. Bisa Jadi karena ada apa-apa itu langsung Mbak ini ya apa Mbak? Berarti- Tolong Mbak. Pokoknya kalau ada masalah apapun kembali ke Mbak Yanti. Iya, karena saya punya backupnya itu, jadi saya pede, saya berani dan Pak Erwin itu dulu itu gini Mas, kamu kalau ditempatkan di suatu itu kita nggak boleh nolak. Kalau nolak ya sudah kamu pulang aja macul sana. Luar biasa. Harus berani Itu Pak Erwin itu. mengambil resiko, berani mengambil tantangan. Tapi ya akhirnya ya alhamdulillah jadi. Oke. Terus habis dari Gria terus ke Suara Muslim, habis itu kan keluar. Balik lagi ke Gria. Oh, balik lagi ke Gria. Tahun Full. berapa itu? Itu 2012. 2012 ke Gria fokus. Ke Karena Gria. sudah banyak karyawan ya. Ya sudah 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 Pak jalan, Kohar. sudah Pak Kohar sudah Mas jalan. Edi. Belum. Belum. Masih ya kita. Ustadz Rifhan belum ya? Ustadz Rifan, Mbak Yanti. Ustadz Hasan Ketika yang dulu. Mbak Yanti masuk baru saya tarik balik lagi ke Gria. Kemudian dari Gria itu ke Arohma. Oh, sama di Aroma dulu. Ustadz Muhammad. Ya di Arohma itu ngawal sampai berdirinya sampai itu berdiri sampai apa itu Mas yang potong pita itu? Peresmian ya, peresmian sampai Bu Risma itu. Wah, luar biasa. Sampai mengelola setahun kalau nggak salah saya ngelola Masjid Arohma. Tapi pahalanya banyak, nggak usah sholat Mas. Loh, ngawur Wah, nomor. Kan dari dulu awal, kemudian bisa dibuat jamaah, dikasih buat kan. Ya, terus habis itu kan akhirnya keluar. Ya, Keluar atau resign itu kemana? Kenapa juga dan kemana? Kalau kenapanya itu mungkin karena saya dulu masih muda Labil, ya, labil gitu kan. Jadi apa itu rawan gesekan gitu kan, rawan gesekan dengan sesama atau dengan atasan. Itu kan rawan banget waktu itu dan yang namanya masih muda itu kan egonya kan masih tinggi. Oh iya, swing mood. Apa itu? Moodnya naik turun loh. Kok pakai Iya bener. susah apa sayap itu kan sayap. Gak ngerti. Sorry Mas, Moodnya nggak naik nyambung turun. Mas. Swing kok sayap, wing Pokoknya moodnya naik turun kan? Iya. Maksudnya kadang emosi, habis itu Egonya ada- itu ada- luar biasa. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri dan ketika tahun 2013. 2013. Sudah 3 tahun. Saya baru kuliah 2013. 2013 kemudian saya di salah satu dealer motor setahun, kemudian di Sebagai administrasi admin juga. Oh, Hebat. bukan teknisi Iya. itu ya kan. Padahal dari ya. otomotif loh. saya itu admin bengkel, admin gudang motor, Heeh. terus admin spare part. Ilmunya manfaat berarti mah. Berarti ilmu dari sini Iya. tuh sebagai Manfaat. pengalaman loncatan di perusahaan. Tapi gak sadar. Tambah lagi teknisi juga. Oh, plus Karena nggak ada teknisi. Teknisi di perusahaan. Ya, nggak ada teknisi IT-nya. Karena saya kan teknisi suka IT. Iya, saya kan suka. Oh, bukan teknisi sepeda motornya. Enggak, saya teknisi lebih IT. Itu semuanya dipelajari ketika di Suara Muslim. Iya, otodidak. Iya, luar biasa ya. Wes dikai ilmu kok yo gak ono nang cara muslim ya. Kok ke sana, itu kan masih labil dulu. Itu masih labil itu. Itu kesalahan saya. Saya merasa itu memang kesalahan saya. Karena saya ya belum bisa apa yang sampaikan Altop kemarin itu loh. Nggak bisa menahan emosi, nggak bisa mengatur emosi itu. Iya, tapi sekarang kayaknya sudah bisa mengatur karena kan sudah punya istri. Nah, itu. Kita punya anak juga. Apa kata Atap lebih apa? Terkontrol. Betul, sangat Gitu. itu memang benar Mas. Benar, ya. Terkontrol sekali karena punya istri itu akhirnya ada. Loh, tapi Dani belum punya istri tapi nggak pernah emosi loh. Beda Mas. Kalau di belakang dia antem-antem ya. Ninju-ninju bisa nggak bu? Salam dari Dinoyo. Itu terus di bengkel itu berapa tahun? setahun. Setahun terus habis dari bengkel? Kemudian di MLM, Oh, ganti lagi. Banyak berarti zaman ya, Mas. Di MLM jadi admin atau teknisi. Teknisi Itu baru IT. saya full teknisi. teknisi IT? Ya. Jadi teknisi gedung. Komputernya ya berarti. Ya, komputer gedung. Jadi waktu dulu pertama itu saya cuman teknisi biasa. Ketika masuk itu saya nggak, ya mohon maaf kan, bukan karena itu ilmu dari Suara Muslim dari Pak Irwi juga. Saya hanya butuh waktu 3 bulan untuk menjadi supervisor teknisi. Luar biasa, Mas.
Itu langsung atasan saya atur. Sudah Pak, main duduk di sini, pegang telepon, sampai yang mengarahkan kita. Nanti teman-teman teknisi saya yang ngatur. Itu berapa tahun namanya? Saya setahun, hampir 2 tahun di sana. Di MLM itu. Iya. Sampai 2015 berarti. Kan Iya. 2014 masuk 2015. 2016 itu saya di refurbish mesin fotokopi, Oh, Teknisi bagian juga. teknisi, bukan admin gudang. admin lagi. Jadi ilmu dari sini iya. semua ya, admin teknisi itu. Dan tetap lagi kembali lagi teknisi juga, teknisi IT juga. Cloning itu kan mesin fotokopi ada harddisknya. Ya saya yang cloning, saya yang bikin. Itu dijual satu cloningan itu 400, 600 itu. Kaya masih cepet ya. Bukan saya, pabriknya. Saya yang disuruh karena saya bisa. Berarti dari 2017 baru saya masuk Ke Suara Muslim lagi. lagi. Jadi tim teknik ya. Tim teknik sama sama Seri, Mas Umfron yang Itu juga ini kan bukan admin kan? teknis. Sudah ke teknisi Ya, ya. langsung itu saya sudah sama Ustadz Haris, saya nggak mau di belakang meja lagi, saya mau teknisi aja. Kira dikasih. Awal penanjakan karir di sini di sini ini. Luar biasa loh. Jadi STM, Heeh. otomotif. Otomotif. Ya, terus Kamu tahu nggak STM itu singkatannya apa? sekolah Susu telur madu. Sekolah tingkat menengah. Sekolah atau komuli. sekolah teko Iya, saya dulu datang pulang lagi. Jadi- Buku 1 sampai tadi. Oh iya, Tapi ada guru nih. Tapi Ada lah. Oh, mau orangi berarti yo. Ada. Orangnya saya memang kayak gitu dulu. tapi STM dulu kan identik sama Nakal tawuran. tawuran. Bener nggak? Enggak. Enggak ya, itu cuma framing di media. Dia bukan di suara muslim. Bukan suara muslim. STM itu baik-baik. Kamu STM dah? Solih. Heeh. Kamu Tapi STM? nggak ada yang solihah. Enggak ada. Nggak ya? Oh iya, Iya. solih semua. Lagi-lagi. Oke, Oke. baik. Jadi perjalanannya seperti itu ya Mitra Muslim, belajar dari nol. Ya. Kemudian Belajar dari nol. dari nol kan? Nol putul. Nol putul ayo. Koyok saham. Enggak, tapi beneran ini kan maksudnya. Oh. Iya. Basicnya loh, maksudnya Nggak ada sama sekali. backgroundnya kan Iya. dalam hal STM. otomotif, terus ke admin, terus ke teknisi IT, sampai sekarang dari teknisinya Suara Muslim yang teknik ngurusi pemancar dan lain-lain, sekarang malah ke YouTube. Dan Mas Edi ini yang mengawali adanya siaran program Live. yang ada YouTube. di program Suara Muslim itu jadi bisa live YouTube ya. Dulu kan YouTube sudah ada Suara Muslim Ya. SMTV itu, tapi di divisi DM ya, di Digital Management, dan itu mereka cuma konsen bikin konten sendiri gitu kan, nyari liputan dan sebagainya, lebih ke berita. Akhirnya off, terus alat-alatnya nganggur ya kan. Mas Edi resah dengan hal-hal yang seperti itu. Iya. Alat mahal kok nganggur, akhirnya dia belajar sendiri. Dimanfaatkan, akhirnya jadi sampai sekarang ini alhamdulillah. Oke. Luar biasa sekali ini ya. Oke, itu kalau itu ya menariknya bahwa kita tidak tahu dari mana rezeki kita, dari keahlian kita, apakah sesuai dengan sekolah kita atau jurusan kita. Artinya yang terpenting di sini adalah sebagaimana sebelum-sebelumnya mungkin bisa dilihat di podcastnya Altop dulu ya, yang cerita bahwa kita itu sebagai laki-laki harus mau melakukan keahlian baru. Nah, karena tidak tahu dari keahlian mana sumber rezeki kita, gitu ya. Seperti halnya Mas Edi tadi, meskipun dari STM otomotif, tapi bisa ke arah digital, ke arah YouTube, kemudian juga ke arah admin dan lain sebagainya, yang install dan lain sebagainya. Apa yang kira-kira Mas Edi yang membuat semangat belajar itu tidak pernah bosan? Kalau tadi ditanya, kalau teori saja saya ngantuk gitu ya. Tapi kok belajarnya itu sampai bisa menguasai yang namanya YouTube. Ini kan sulit ya bagi kita yang ini ya, maksudnya yang biasa-biasa kan sulit. Aplikasinya khusus, kemudian juga cara-caranya pun juga sulit gitu ya. Seperti apa kira-kira prosesnya? Jadi kalau YouTube itu kan, saya kan suka nonton YouTube ya. Suka nonton? Ya, terus di YouTube kan banyak konten ceramah dan lain sebagainya. Terus di sini juga kontennya itu kajian-kajian gitu.
dari Mas Raka, Mas Dani, Mas Septian, apa itu bisa kayak sama Ustadz gitu kan, itu kan pasti pahalanya ikut dapat juga lah. Nah di situ saya juga pengen ini kalau saya apa ini di live kan di YouTube, kemudian dilihat orang banyak, ya mungkin saya dapat sedikit lah, tapi sedikit. Itu kebanggaan buat saya gitu. Alhamdulillah ini. Pahalanya berarti mengalir terus Mas Dio. Ya. Nggak usah ngaji mana. Loh. Pagang ngono. Kamu jadi pemuda tersesat sekarang. Wah, bahaya dan ini sudah tersesat dalam hal kejombloan ya sekarang. Sampai akidah. Kamu host dialog akidah loh. Astagfirullah. Terus Mas terus. Jadi itu. Jadi saya pengen ikut apa ini memberikan dakwah itu dengan ilmu yang saya punya gitu loh. Kayak contohnya kan kayak gini yang saya punya akhirnya bisa bisa dapat pahalanya atau dan lain sebagainya. Itu yang sebagai motivasi saya. Dan alhamdulillah ya saya nggak pernah mendapat kayak halangan itu. Kalau Mas Raga lihat kemarin TV baru yang kemarin itu Mas Hani ya. Rusak itu lah, tapi kok dapat gitu loh. Maksudnya itu solusinya itu loh dapat gitu. Pernah nggak bosen Mas? Soalnya kan dari per-YouTubean mulai dari tahun berapa ya kalau nggak salah? 2020 ya. Sebelumnya 2019 sebelum Covid loh. Jadi waktu awalnya itu di pentas junior. Oh iya. Sama saya dulu. Singkatannya apa? Pentas junior ya. Singkatannya disingkat menjadi penjor. Iya, penjor. Pertanyaanmu salah. Iya, singkatannya apa? Ini makanya kamu belajar ngontrol emosi. Tidak terkontrol kalau emosi. Terus kok nggak bisa membedakan mana singkatan, mana panjang? No, bukan mengontrol emosi, mengontrol hawa nafsu. Nafsu sudah terkontrol. Ya kan maksudnya masih muda dan terus bergejolak kan. Bergejolak. Jiwanya Meronta-ronta. Iya, ingin dinikahkan.